Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khaliza Askia dan kedua teman saya Dilawanda dan Miftahul Jannah. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan studi kasus pada chapter 11 yang berjudul The Reality of Virtual Reality. Terdapat dua kasus, yang pertama adalah Volkswagen Group dan kasus Facebook yang menggunakan Oculus VR. Yang pertama adalah Volkswagen Group. Di dalam perusahaan ini mereka menggunakan virtual reality untuk mendesain sebuah mobil. Dengan cara yang pertama itu mereka memotong prototipe fisik yang mahal dengan menggantikannya dengan tampilan 360 derajat yang mendalam dari komponen interior dan eksterior kendaraan yang dibangun secara digital dengan menggunakan headset realitas virtual HTC Vive. Yang kedua, komponen virtual mobil ini termasuk dengan bagian interior dan eksterior seperti tombol, lampu atau konsol dapat dimatikan dan digantikan dengan mudah dengan beberapa baris kode perangkat lunak selama proses desain. Yang kedua adalah Facebook Oculus VR. Di sini strategi informasi yang diterapkan oleh Facebook dalam menggunakan teknologi VR ini, mereka memproduksi sebuah ruang yang bernama Oculus, kemudian dengan membuat avatar fotorealistik dan dengan membuat berbagai macam versi beta space dan beberapa ruang seperti Oculus Go. Yang pertama, mereka memproduksi headset VR kelas atas Rift, yaitu dan juga ruang Oculus Go dengan headset mandiri ini yang seharga $199 buat avatar fotorealistik dengan teknologi yang membantu pengguna mempersonalisasi avatar mereka dengan fitur dan gerakan yang lebih hidup sehingga mereka lebih mirip dengan orang-orang yang mau mereka wakili. Yang kemudian versi beta space itu sebagai tempat nongkrong virtual, tempat kita berinteraksi dengan teman-teman yang menggunakan avatar fotorealistik tadi. Kemudian di ruang Oculus Go kita dapat menghabiskan waktu bersama di dunia maya dengan mengobrol, menonton film atau bermain kartun. Saya akan menjelaskan tentang solusi sistem informasi yang ada di kasus virtual reality tentang mengisolasi orang dari orang lain yang tenggelam dalam dunia virtual yang terbungkus dalam headset. Jadi solusi dari kasus di atas, kita tidak harus menggunakan teknologi virtual reality ini untuk sepenuhnya, tidak harus digunakan untuk setiap kegiatan yang ada, tetapi kita jadikan teknologi virtual reality ini sebagai alat pendukung saja. Dan kalaupun kita menggunakan virtual reality, harus ada yang menemani kita, tidak boleh sendirian atau di tempat yang memang sudah dikontrol sama staf perusahaan, misalnya bagian simulasi pelatihan. Oculus Rift dan HTC Vive memberikan rekomendasi kepada pengguna untuk beristirahat dalam menggunakan headset virtual reality selama 10-15 menit setiap 30 menit. Penggunaan teknologi memang menjanjikan pengalaman yang mengasyikan, tetapi setiap perangkat memiliki batasan untuk digunakan demi menghindari dampak negatif yang muncul. Menurut analisis riset Ian Hughes, untuk sebagian besar aplikasi tempat kerja, menutup orang dari orang lain dan dunia nyata untuk terlibat dalam pengalaman virtual tidak cocok dengan cara orang berperilaku. Daripada lingkungan kerja yang sepenuhnya disimulasikan untuk sebagian besar tugas, Hughes merekomendasikan untuk memadukan dunia nyata dan virtual lebih baik bagi teknologi untuk memperluas dunia nyata daripada menggantikannya. Teknologi virtual reality ini juga membutuhkan dana yang besar dan juga fitur keamanan yang kuat dan canggih untuk bisa memakai teknologi ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kasus yang mirip dengan virtual reality. Kasus yang mirip virtual reality ini ada di beberapa perusahaan, yang diantaranya yaitu ada perusahaan VR Ginners. Perusahaan VR ini berpusat di Indonesia, tapi produk VR Ginners sudah banyak digunakan oleh berbagai industri seperti pelatihan, pengembangan produk, dan aplikasi teknik. Dan ada beberapa perusahaan industri yang menggunakan teknologi VR, seperti perusahaan L'Oreal. Perusahaan ini telah menggunakan VR yaitu agar pelanggan dapat mencoba produk L'Oreal secara virtual tanpa harus datang ke gerai make up. Ada juga perusahaan Nike. Nike ini brand pakaian olahraga ternama yang satu ini juga menggunakan teknologi VR pada toko-toko fisiknya. Dan perusahaan Toms. Perusahaan Toms ini perusahaan sepatu dan pakaian yang telah menggunakan teknologi virtual reality di setiap tokonya di seluruh dunia. Ini agar para pembeli dapat merasa sedang berada di Peru, yaitu tujuannya untuk memberikan para pembeli cara untuk membawa diri mereka ke Peru. Pembeli dapat memberikan dampak positif
melalui teknologi virtual reality ini. Itulah beberapa perusahaan yang menggunakan VR ataupun virtual reality. Selanjutnya, rencana aksi strategi sistem informasi pada Facebook Oculus VR. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Facebook telah mengubah nama menjadi Meta, dan ini merupakan salah satu ambisi dunia virtual metaverse. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Facebook juga menciptakan aplikasi VR yang dapat digunakan untuk bersosialisasi dan tempat kerja, termasuk melakukan interaksi dengan dunia nyata. Teknologi VR tersebut terus berkembang pesat dengan menggunakan headset yang telah dapat menampilkan 3D saat pemain bergerak di dunia virtual itu. Termasuk kehadiran perangkat ini merupakan seperti Oculus Quest 2 VR yang tinggi minat pada NFT juga menunjukkan bahwa bagaimana ekonomi virtual tersebut akan bekerja nanti. Metaverse ini masih tahap awal, namun evaluasi metaverse ini akan diperjuangkan diantaranya peminat seperti akses teknologi dunia dalam waktu 1 dekade atau mungkin lebih lama lagi. Rencana aksi strategi sistem informasi pada Volkswagen Group. Saat ini Volkswagen yang masih terus dikembangkan, salah satunya itu adalah sistem golf virtual yang merupakan salah satu hasil kerja tim yang inovatif antara laboratorium teknik virtual IT Group Volkswagen dengan Departemen Pengembangan Teknik merek Volkswagen yang memiliki tujuan bersama. Mereka ingin merevolusi pengembangan model Volkswagen yang baru, dan mereka telah berhasil membuat virtual golf yang akan dikembangkan secara virtual ke depannya. Kemudian perangkat lunak yang dikembangkan di Volkswagen Virtual Engineer Lab juga memvisualisasikan komponen-komponen baik secara interior maupun eksterior. Selanjutnya, teknologi tinggi untuk masa depan Volkswagen itu akan berfokus pada desain yang bekerjasama secara digital. Salah satu contohnya seperti layar LED yang beresolusi tinggi sebesar 18 meter telah digunakan untuk tujuan desain model. Selain itu, desain interaktif, kolaborasi dalam realitas virtual. Volkswagen Design terus maju dengan proses transformasi digital yang telah sepenuhnya mengubah metode kerjanya selama 2 tahun terakhir. Dan dengan keberhasilannya, mulai dari pembuatan produk baru hingga diterima, pekerjaannya kini dilakukan secara konsisten dan secara digital, yang secara signifikan meningkatkan efisiensi langkah kerja individu dan memfasilitasi kolaborasi di seluruh lokasi. Proses baru juga memberi karyawan lebih banyak ruang untuk mengembangkan pribadi dan profesional. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.